Sistem Informasi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Mutiara dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111055. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem informasi. Sistem informasi merupakan pengintegrasian unsur sistem dan unsur informasi. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, sistem informasi merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Sistem informasi sendiri merupakan kesatuan yang formal yang terdiri dari sumber daya fisik dan logis menurut Scott George M. 1994. Nah, kombinasi dari orang fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian. Nah, menyediakan kebutuhan informasi untuk berbagai macam pengelolaan organisasi. Itu bisa menyediakan informasi untuk kebutuhan organisasi, menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi, sistem informasi berfungsi menghasilkan informasi untuk memenuhi kebutuhan aktivitas organisasi. Informasi yang bernilai tinggi dihasilkan oleh suatu sistem informasi yang efektif dan efisien. Untuk itu, sistem informasi yang efektif dan efisien menghendaki intervensi manajemen secara cepat. Penerapan manajemen digunakan di berbagai tingkatan dan fungsi bisnis organisasi. Biasanya sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh manajemen ataupun di berbagai tingkatan dan fungsi bisnis tersebut secara umum. Alat pengelolaan sistem informasi ada 3, yaitu ada data, proses, dan informasi. Yang pertama ada otak. Kenapa otak? Karena manusia sangat berperan dalam mengelola rangsangan yang tertangkap oleh inderanya. Mengelola rangsangan atau menginterpretasikan, mengekspresikan akan menghasilkan suatu fakta. Nah, dari fakta tersebut berbagai aktivitas mengendarai mobil, motor, memainkan musik. Nah, itu beberapa contohnya. Tapi pada dasarnya melakukan sesuatu berdasarkan informasi yang diterima dari sesuatu atau peristiwa itu dan persepsi yang muncul kognisi terhadap informasi tersebut. Yang selanjutnya ada manual, di mana manual ini berawal sejak zaman primitif. Manusia telah menggunakan alat bantu manual, mulai dari menulis di batu sampai kemudian ditemukan pena dan kertas ataupun abecus atau sempoa dan lain tersebut. Nah, selanjutnya mekanik, selanjutnya ada elektrik, ada elektronik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen sistem informasi. Di dalam komponen tersebut ada beberapa blok, yaitu yang pertama ada blok masukan atau bisa kita sebut dengan input blok, ada blok model, bisa kita sebut dengan model blok. Yang ketiga ada blok keluaran atau bisa kita sebut dengan output blok. Dan yang keempat ada teknologi blok, yang kelima ada basis data, dan yang terakhir ada blok kendali. Komponen sistem informasi berbasis komputer ini beberapa dibagi menjadi 5. Di antaranya ada hardware, software, brainware, procedural, dan database.
di mana kelima-limanya ini mempunyai fungsi yang tersendiri untuk menjalankan komponen sistem informasi berbasis komputer tersebut. Selanjutnya ada komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Bukan hanya komputer yang mempunyai sistem informasi. Di sini juga organisasi memerlukan sistem informasi, yaitu ada tempat kerja, ada SDM yang operasional, ada budaya organisasi, ada kekayaan, ada pengaruh, tempat kerja, dan masih banyak lagi. Baik, sekian dari video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Baik, terima kasih. Baik, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.